Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Tidak ada lagi framing-framing negatif untuk suami saya. Kami berdua sudah sangat cukup untuk satu sama lain. Suami saya enggak neko-neko. Saya kenal betul suami saya. Masih bersama kami di Rosi. Di tengah perjuangan mencari keadilan atas kematian diplomat muda Arya Daru, keluarga justru mendapatkan serangkaian teror misterius. Saya masih bersama dengan pengacara keluarga Arya Daru, Martin Lukas Simanjuntak, dan Kabar Eskrim tahun 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Sebelum ke soal teror, saya mau menyambung dulu yang tadi. Pihak kuasa hukum meminta agar dua kawan dari almarhum Arya Daru, Farah dan Dion, diperiksa. Kenapa dan apa kaitannya? Yang pertama, kalau dalam suatu peristiwa pidana ada yang namanya sebab akibat. Jadi yang dicari itu sekarang kan adalah sebabnya yang berhubungan dengan akibat. Nah, apa hubungan dua orang ini? Karena dua orang ini yang berkomunikasi terakhir menjelang akhir peristiwa terjadinya ditemukan Arya Daru meninggal karena terlakban itu. Apa interaksinya terakhir dengan Farah dan Dion menurut informasi yang diperoleh Anda? Berdasarkan data-data yang kami terima dari informasi, ya, ada hubungan pertemanan, ada histori panggilan, ada histori pembicaraan melalui jejak digital. Nah, ini penting sekali untuk digali. Makanya saya bilang tadi, hal-hal seperti itu nggak bisa diselesaikan dalam urusan penyelidikan. Nggak bisa, karena nggak ada upaya paksa dalam penyelidikan. Makanya saya bilang, konferensi pers Polda Metro Jaya di tanggal 29 Juli itu menurut kita keliru fatal. Karena kenapa? Masih banyak hal-hal yang harus ditutup rapat untuk menyimpulkan tidak ada peristiwa pidana, tapi justru dibiarkan lolos saja begitu. Seperti contoh di handphone. Ya. Lalu beberapa informasi seperti CCTV kan. Ya. Di awal yang beredar di masyarakat, CCTV itu katanya digeser atas permintaan istri Arya Daru. Padahal iya atau tidak? Nonsense, enggak. Enggak pernah ada perintah untuk menggeser CCTV dari istri Arya Daru. Berarti ada ketidaksesuaian keterangan dong? 1000% tidak ada. Lalu yang kedua, penjaga kos ini mengatakan ya, kepada Kapolsek ketika di pagi hari dalam hal membuat laporan itu, dia bilang, dia berpapasan dengan Arya Daru jam 10:10 pada saat Arya Daru makan katanya. Ya. Padahal Arya Daru jam segitu masih ada di luar. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa dia itu istirahat sampai jam 1 dini hari dari sore. Ini kan keterangan yang berbeda ini. Nah, ini pernah digali nggak? Nggak juga. Anda melihat lalu ini dibiarkan siapa Farah? saja? Apakah pernah digali atau tidak? Ada hubungan yang lain nggak terkait Farah ini yang memungkinkan adanya suatu peristiwa kematian, ini kan harus digali juga. Nah, dulu kita ingat ya, waktu pada saat kasus meninggal Joshua, itu sampai dengan menggunakan lie detector, poligraf segala macam. Bisa nggak itu digunakan dalam penyelidikan? Nggak bisa. Makanya saya bilang, mohon maaf Pak Ito, tapi saya harus katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Konferensi pers Polda Metro Jaya tanggal 29 Juli itu adalah keliru fatal dan memberikan nafas panjang kepada siapapun pelaku pembunuh Arya di luar sana. Karena dia bisa mudah untuk menghilangkan bukti dan jejak. Keliru fatal, karena dianggap pembiaran dari hal-hal yang sebenarnya bisa digali lebih lanjut. Iya, memang Mbak Friska kan saya tidak terlibat langsung ya dalam proses penyelidikan. Tapi yang disampaikan oleh Bang Martin, saya sangat memahami ya, sangat memahami dan sangat mengerti. Kalau saya melihat begini, ya penyelidik Polda Metro Jaya menyampaikan kesimpulan karena adanya desakan yang sedemikian kuat dari masyarakat.
kok lama banget sih mengungkap kasus ini? Yang saya tahu ya. Sehingga di sana penyelidik membuka satu ruang bahwa sampai saat ini belum ditemukan ada indikasi keterlibatan pihak lain. Belum ditemukan. Kalau belum itu kan bukan berarti pasti. Terus yang kedua disampaikan juga masih membuka penuntutan penyelidikan ini kalau ada bukti-bukti baru. Saya sependapat dengan Bang Martin ya. Kan sekarang istri almarhum baru bisa diminta keterangan. Dari keterangan istri almarhum ini kalau tidak sesuai dengan keterangan misalnya masalah CCTV itu harus dilakukan konfrontasi. Bisa juga dilakukan namanya eksaminasi ya. Bagaimana melakukan sesuatu penyelidikan ulang daripada keterkaitan alat-alat bukti yang ada. Kemudian dilakukan lagi penyelidikan ulang terhadap tadi disampaikan oleh Bang Martin. Orang-orang yang selama ini belum didalami. Kalau ya belum didalami, kalau sudah didalami akan dilihat keterkaitannya dengan almarhum sejauh mana gitu kan. Nanti di sana penyelidik juga akan bisa menyampaikan. Nah, hal-hal yang demikian menurut saya memang ya di tengah keterbukaan kan Pak Kapolri sudah mengatakan presisi. Ya. Presisi itu kita harus transparan ya, kemudian prediktif ya, kemudian harus betul-betul bisa memberikan satu kepastian. Inilah yang saat ini ditunggu oleh masyarakat. Ya. Tentunya saya berharap teman-teman di kepolisian ini betul-betul bisa memberikan penjelasan apa yang sudah mereka lakukan sehingga kejanggalan-kejanggalan yang sekarang ini menjadi tanda tanya dari pihak keluarga termasuk penasihat hukum bisa dijelaskan. Nah, itu untuk yang tadi misalnya konfrontasi, eksaminasi, juga memanggil pihak-pihak termasuk kawan-kawan Farah dan Dion yang disebut punya komunikasi terakhir, itu inisiatifnya harus dari penyelidik atau permohonan dari pihak keluarga terkait kasus ini? Bisa dari penyelidik, bisa juga dari penasihat hukum. Karena kan kita ingin mendapatkan satu penjelasan yang jelas ya, kepastian daripada penanganan kasus ini. Ya, penyelidik juga tentunya sebetulnya secara profesional mereka harus tahu kalau misalnya dari penasihat hukum atau daripada keluarga meminta, kalau kita sudah lakukan kita tunjukkan apakah kita sudah memeriksa dia atau belum. Hasilnya apa? Ada tidak keterkaitannya dengan almarhum kematiannya? Kalau belum ya kita lakukan gitu kan. Ini kan berarti kan ruang yang dibuka oleh Polda Metro Jaya untuk bisa melanjutkan penyelidikan ini tentunya tidak harus dikejar-kejar oleh masyarakat. Tapi saya sependapat memang ya kalau pengalaman saya semakin cepat kita menangani satu kasus itu ruang atau potensi untuk menghilangkan alat bukti atau mungkin orang itu akan lari kemana-mana semakin kecil. Ya, tetapi ini tentunya saya sampaikan saya di sini kan bukan sebagai penyelidik ya. Nah, tentunya harapan saya kalau memang ada hal-hal yang dianggap janggal, tetapi itu sudah dilakukan oleh penyelidik, buka. Ya, harus disampaikan meskipun tidak harus dipublikasikan. Dan itu kewajiban keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarganya untuk mengetahui. Sehingga mereka puas bahwa apa yang dilakukan polisi itu sudah profesional. Ya, saya kira itu yang mungkin harus dilakukan oleh teman-teman di penyelidik Polda Metro Jaya. Ada permohonan untuk tadi memeriksa teman-teman dari almarhum untuk eksaminasi, termasuk untuk konfrontasi juga pernyataan yang berbeda antara penjaga kos dengan istri almarhum. Ini kan beberapa materi ya. Sebenarnya yang kami mau sampaikan lebih dari itu, Mbak Apa Friska. itu? Jadi tentunya gini loh. Ini kalau kita sampaikan nanti orang-orang di luar sana akan mempersiapkan hal sebaliknya untuk mengaburkan fakta itu. Makanya saya bilang tadi kita pun harus jaga-jaga nih apa yang kita sampaikan. Tapi yang pasti semenjak kami dapat kuasa, kami sudah bersurat ke 3 institusi ya. Kemana saja itu? Ke Kapolri, ke Panglima TNI dan ke Kemenlu. Nah, khusus untuk terkait penegakan hukum di tanggal 29 September kami ada kirim surat ke Kabar Eskrim dan Mabes Polri terkait permohonan audiensi terkait penanganan penyelidikan lanjutan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait meninggalnya Arya Daru. Lalu di tanggal 16 September itu kami juga mengirimkan surat yang pertama yang sama itu juga tadi. Lalu yang di tanggal 27 Agustus kami ada berkirim surat juga ke Pak Kapolri untuk permohonan bantuan pengungkapan misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Jadi saya setuju bahwa memang seluruh materi ini harus dieksaminasi ulang. Dan kalau tadi Polda mengatakan mereka dalam melakukan penyelidikan ini dibantu oleh ahli-ahli, kami pun siap juga untuk melihat penafsiran terkait bukti-bukti saintifik yang dijadikan kesimpulan. Kayak seperti contoh begini,
saya agak spoil sedikit ya. Ada surat ataupun email yang digunakan oleh Apsifor sebagai salah satu bahan dalam kesimpulan yang mengatakan ada indikasi seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal kalau kita berbicara email itu email kapan? Dan yang di email apakah sudah diperiksa? Apakah itu memang intensinya adalah untuk menghabisi diri sendiri atau karena misalkan contoh Arya itu pernah bertugas di Myanmar. Saya pernah nangani kasus TPP. Mungkin Pak Ito juga tahu di tanggal 23 di tahun 2023 lalu yang sampai bawa nama Pak Jokowi. Ya. Nah, jangan-jangan ini adalah suatu permintaan informasi untuk melakukan konseling kepada orang-orang di sekitarnya yang mau bunuh diri. Ya, itu satu. Yang kedua, Arya Daru itu dia divers. Dia punya lisensi diving. Orang yang bisa diving, orang yang suka diving tidak akan mungkin memiliki gangguan mental. Karena dia akan bunuh diri di air. Nggak akan dikasih license. Nah, makanya saya bilang tadi ya, ini terlalu prematur untuk menyimpulkan karena satu bukti gitu ya yang ditafsirkan oleh ahli yang digunakan oleh Polda sehingga menyimpulkan ada indikasi ini bunuh diri. Nah, padahal di hasil kesimpulan itu ada rekomendasi lanjutan. Seluruh temuan-temuan ini bukan suatu kesimpulan yang 100%. Sehingga harus digali lagi terhadap petunjuk-petunjuk lain yang bisa benar-benar memastikan apakah memang benar hasil analisa tersebut. Nah, yang jadi soal sekarang kan, apakah kalau kita menggunakan ahli psikolog yang lain, itu penafsirannya sama atau tidak dengan ini? Nah, itu yang kami siap challenge nanti untuk eksaminasi alat bukti. Silakan hadirkan ahli-ahli tersebut, kami akan bawa ahli kami juga. Ayo kita sama-sama eksaminasi alat buktinya, termasuk saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan, supaya kesimpulan itu bisa kita uji. Nah, tapi yang paling penting sekarang menurut saya Mbak Friska adalah selama proses ini berjalan, saya apresiasi kalau memang kasus ini belum dihentikan, tapi suatu tindakan yang terjadi tanggal 29 Juli itu dampaknya sudah terlalu besar buat penanganan penyelidikan kasus ini. Sehingga kalau menurut saya ya ini harus segera dikebut. Supaya apa? Kasus ini intinya harus dinaikkan penyidikan. Mau nanti tersangkanya ketemunya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi statusnya itu harus jelas bukan penyelidikan tapi penyidikan. Artinya ada unsur pidananya, ada siapa yang jadi tersangkanya yang harus dibuktikan, begitu ya? Karena kalau tidak penyidikan, nih Pak Ito juga tahu lah, Pak Ito Kabar Eskrim tidak bisa melakukan upaya paksa. Ya, itu tadi tidak ada upaya paksanya. Paksa, susah mendapatkan bukti. Makanya saya bilang tadi, daluarsa tindak pidana itu diatur. Kalau pembunuhan berencana itu daluarsa lebih lama lagi. Kalau misalkan kita berandai-andai aja, ini pembunuhan yang pembunuh diri yang dianjurkan, itu daluarsa 12 tahun. Masih banyak waktu, makanya jangan terlalu cepat membuat suatu kesimpulan. Bahkan ada orang per orang yang mengatakan memberikan apresiasi karena penanganannya cepat dan sudah lengkap. Ini manusia, bukan barang. Sudah tepat, sudah seharusnya diberikan penghargaan secara hak asasi manusia buat si korban ini, bukan dalam rangka hal-hal yang lain. Statusnya sekarang dituntut atau didorong untuk segera naik ke penyidikan dari pihak Anda. Tapi tengah proses ini ada teror yang disebut didapatkan oleh keluarga. Apa saja itu? Termasuk juga bagaimana profilnya Arya Daru. Karena Bapak juga pernah menjadi duta besar RI di Myanmar. Atasannya langsung dari Arya Daru.